Biarlah hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Biarlah Engkau yang kami agungkan Yesus. Terima kasih Yesus. Ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu
imam besar kami Tuhan. Engkau masuk ke ruang Maha Kudus sekali untuk selama-lamanya menebus setiap kami Tuhan. Kami yang datang Tuhan sore hari ini, kami bawa seluruh hidup kami sebagai persembahan di hadapan Engkau Tuhan. Persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan Engkau Bapa. Tuhan Yesus, mari lawat setiap kami Tuhan. Kami yang berbeban berat Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan. Kami yang sedang bergumul Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau ada sebagai jawaban bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, kami buka ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang merasakan kasih Tuhan boleh dengan suara-suara yang luar biasa. Datang ke hadirannya dengan sukacita. Amin. Haleluya. Dengan hati bersyukur, sedalam
Tuhan kita. Saya undang anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Bapak Ibu, kita arahkan tangan kita berdoa buat anak-anak kita di depan. Tuhan, kami bersyukur kami boleh melihat anak-anak kami dalam keadaan sehat. Berkati Tuhan, kami percaya kekuatan yang dari Tuhan selalu menyertai mereka. Kalau Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka, membentuk mereka menjadi pribadi yang hormat sama Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan rindu akan hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, hari ini mereka juga mengalami lawatan Tuhan. Ketika mereka memuji, menyembah Tuhan, dan ketika mereka belajar firman Tuhan, ada sesuatu rahasia yang Tuhan bukakan bagi mereka. Tuhan, Engkau berikan mereka hikmat supaya mereka boleh mengerti setiap firman yang disampaikan sore hari ini. Berkati setiap guru-guru yang mengajar Tuhan, biar apa yang mereka tabur Tuhan ini boleh berasal dari Tuhan dan memberkati hidup mereka terlebih dahulu Tuhan, sebelum memberkati anak-anak ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu sore hari ini. Tuhan memberkati dari awal sampai akhirnya. Tuhan, Engkau beracara bagi mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Menyembahmu
kesempatan hari ini untuk kami tetap hidup, memuji, memuliakan, meninggikan Engkau Yesus. Kiranya setiap puji-pujian yang kami naikkan merupakan dupa yang harum untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan selanjutnya kami ingin duduk diam, menyiapkan hati, pikiran, telinga, bahkan konsentrasi kami untuk menerima pengajaran firman. Kami tahu, bahkan kami sadar, tanpa kebenaran firman-Mu, apapun yang kami lakukan akan salah arah. Kami sadar dan kami tahu, tanpa kebenaran firman-Mu, apapun juga yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan. Untuk itu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus dengan kekuatan Roh yang kudus, mampukan kami semua Tuhan untuk boleh mengerti apa maksud, rencana, petunjuk-Mu dalam hidup kami melalui kebenaran firman yang akan kami terima. Berkati kami semua Tuhan, artikan semua firman yang kami dengar, mampukan dan kuatkan kami untuk boleh menjadi pelaku dari firman-Mu itu. Hamba-Mu yang Engkau utus sore ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, urapan-Mu, kuasa-Mu, wibawa-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu ini, sehingga apa yang keluar dari mulut ini semua berasal daripada-Mu. Kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan ibadah sore ini adalah ibadah yang menguntungkan bagi kami. Kami bawa pulang firman itu yang akan menolong kami, menuntun kami, memberikan petunjuk dan pedoman apa yang harus kami lakukan sebagai orang pilihan dan orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Mari yang siap mendengar firman bersama saya katakan amin. Amin. Ya, selamat duduk. Shalom. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akan belajar firman, saya mau bertanya satu hal saja. Menurut Bapak Ibu, yang membuat satu bangunan itu akan kokoh itu pada saat kapan? Menilai kualitas satu bangunan itu kokoh itu kapan? Fondasi. Kenapa fondasinya? Jadi kita tahu bahwa bangunan itu akan kokoh berdiri pada saat kapan? Setelah dibangun. Banyak bangunan itu setelah dibangun. Nah, kita tahu bangunan ini kokoh itu kapan? Ya, sebabnya kalau ada gempa. Iya. Jadi Bapak Ibu, waktu gempa di Jepang kemarin, ya, Jepang kan terkenal teknologi tinggi ya. Tapi kita lihat banyak bangunan juga yang rusak, ya. Sama dengan iman Kristen. Seseorang dikatakan beriman kalau dalam hidupnya memperlihatkan bahwa kebenaran firman selalu dilakukan. Berapa banyak orang ke gereja, haleluya, puji Tuhan, tapi waktu udah kena masalah, lupa, iya kan? Sifat-sifat asli, ya, penuh dengan kedagingan, hawa nafsu kan muncul semua. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu bagian yang Paulus ingin hari ini kita refleksi, kita mengukur diri kita, ya, bahwa kualitas bangunan rohani yang kita bangun itu kualitasnya model apa? Tidak semua bangunan yang bagus-bagus, indah, dan cantik itu akan kokoh jika terkena gempa bumi, begitu kan? Kita akan lihat dalam satu bagian di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Kita akan baca ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Hari ini Bapak Ibu kita akan koreksi kerohanian kita melalui bacaan ini dan melalui khotbah yang akan kita dengarkan sama-sama. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Namun
sebelum kita membaca, Bapak Ibu berdoa secara pribadi supaya Roh Kudus yang akan mengartikan lebih dalam lagi. Saya persilakan. Ya, 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15 kita baca bersama-sama. Perlahan aja, jangan rebutan sambil kita mengerti kata demi kata. Siap membaca? Ya, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang yang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terpujilah Kristus Yesus dengan segala kebenaran firman-Nya. Nah Bapak Ibu, ini menarik. Kenapa? Ayat-ayat seperti ini, kata-kata seperti ini, Paulus hanya tuliskan kepada jemaat yang ada di Korintus. Di jemaat-jemaat lain tidak ada. Ya, mengapa? Karena kita harus tahu latar belakang dari jemaat Korintus ini. Kota Korintus ini kota pelabuhan, dan banyak orang yang selalu singgah di tempat itu. Orang-orang kaya, pedagang dan sebagainya, bahkan intelektual sering mampir ke kota ini. Makanya kota Korintus ini disebut kota yang, tanda petik, jemaatnya khususnya ini jemaat yang kaya tapi pelit. Jemaat yang pintar, intelektualnya tinggi, tapi moralnya bobrok. Dan jemaat yang paling banyak masalah, ini jemaat di Korintus. Makanya Bapak Ibu kalau baca 1-2 Korintus, itu sekitar 10, 9, 10 atau 11 masalah. Lebih banyak masalah yang terjadi dari antara jemaat-jemaat yang lain yang Paulus rintis. Makanya ada satu sebutan, orang Korintias ya, orang Korintias. Kalau waktu itu dibilang Korintias ya, Korintias itu istilahnya itu julukan yang jelek, Korintias ya, seperti itu. Kenapa? Ya itu tadi. Makanya waktu Paulus memulai 1 Korintus, dia dapat berita dari yang namanya Chloe, bahwa jemaat di Korintus, jemaat yang Rasul Paulus rintis dan dirikan, ini bobrok secara moral. Banyak sekali pertengkaran, masalah. Dan salah satunya Bapak Ibu, ini kalau saya mau rinci, karena saya belajar ngajar eksposisi, itu bicara hikmat. Makanya mereka ini pintar dan menganggap bahwa kepintaran mereka itu hikmat tertinggi. Makanya hikmat Allah mereka anggap kebodohan. Bahkan di pasal ketiga, ini melatar belakangi yang akan saya khotbah, terjadi perpecahan di sana. Kenapa? Di dalam satu gereja, dalam satu komunitas ini, ada yang kelompok Apolos, ada yang kelompok Petrus, ada yang kelompok Silas, ada yang kelompok orang Yahudi, ada yang kelompok Paulus, sehingga jemaat di sana tuh terkotak-kotak. Lalu karena sudah terkotak-kotak, merasa bahwa pemimpinnya itu paling benar. Dan kita melihat sejarah sering berulang. Gereja zaman sekarang pun seperti itu. Selalu yang didewakan itu siapa? Pendetanya, pemimpinnya. Dan inilah yang melatar belakangi pasal 3. Makanya Apolos menyiram,
Apolos menanam ya, di ayatnya yang ke-6 ya, pasal 2. Aku menanam, Apolos menyiram. Tapi yang beri pertumbuhan siapa? Tuhan. Jadi artinya pertumbuhan gereja itu semua campur tangan Tuhan. Kalaupun kita dipakai oleh Tuhan untuk merintis, untuk menginjil, Paulus katakan apa? Itu bagian dari orang-orang yang di ayat 1 dikatakan yang cakap meletakkan dasar dan orang lain terus membangunnya. Nah, Bapak Ibu, kalau di pasal 3 di ayat 5 sampai 6, jemaat itu digambarkan seperti tanaman, seperti pohon. Tapi mulai pas ayat 10 sampai ayat 15, jemaat itu diibaratkan seperti bangunan yang barusan kita baca. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tadi saya sudah awali. Berapa banyak orang mengatakan dia beriman? Saya orang percaya, saya orang Kristen. Buktinya mana? Nah, Paulus mengibaratkan begini. Aku ini sudah percaya Yesus, betul. Itu baru dasar, itu baru fondasi. Nah, bagaimana orang bisa melihat kamu beriman kepada Yesus? Orang bisa melihat satu bangunan. Orang tidak akan pernah melihat bangunan karena dia tidak bisa melihat fondasi. Jadi iman seseorang itu fondasi, betul. Tapi bagaimana dikatakan bangunan kalau tidak ada yang berdiri? Begitu bukan? Apalagi kalau fondasi itu tertutup dengan apa? Rumput. Makanya kekristenan, banyak orang mengatakan, aku percaya Yesus. Oke, Paulus katakan apa? Masih fondasi. Lah bagaimana orang tahu bahwa kita Kristen, orang tahu bahwa kita pengikut Kristus? Dilihat dari bangunan yang berdiri. Nah, kita akan lihat. Bapak Ibu, berapa banyak orang mengaku diri Kristen, tapi kenapa hidupnya bukan Kristen? Nanti kita akan lihat. Kualitas bangunan tergantung bahan yang kita pilih. Ya, makanya di ayat 10 ayat 15 ini kata-kata ayat-ayat yang keluar ini menggambarkan bahwa jemaat Korintus ini orang percaya, orang kudus, tapi kelakuannya Masya Allah. Makanya hari ini kita koreksi ya. Kualitas bangunan tergantung bahan yang kita pilih. Bahan semen sama, tapi kualitasnya ya. Ada 3 hal yang kita pelajari Bapak Ibu dari ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Yang pertama berbicara tentang bahwa kekristenan, kerohanian Kristen diibaratkan seperti bangunan. Nah, ayat 10 dikatakan begini. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Pertama, kekristenan orang percaya disebut bangunan kalau dia punya fondasi. Dan di situ dikatakan fondasinya siapa? Yesus Kristus. Tapi bagaimana kita perlu membangun fondasi kalau tidak ada orang yang memberitakan Yesus kepada kita? Makanya di frasa pertama Paulus katakan, karena kasih karunia dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Paulus mau mengatakan begini, Bapak Ibu yang terkasih, betul, kita percaya Yesus hanya karena kasih karunia. Tapi kasih karunia yang kita miliki, iman yang kita miliki, karena kita mendengar ada orang memberitakan tentang Yesus. Jadi artinya, Paulus mau mengatakan begini, dia bisa memberitakan firman hanya karena kasih karunia. Dan hari ini Bapak Ibu, pemberitaan firman bukan cuma tugas pendeta, gembala, tapi tugas siapa? Orang yang menerima kasih karunia. Jadi tugas kita, berapa kali saya katakan, seperti Lukas 24 ayat 48, kamu adalah saksi.
Dari setiap apa yang sudah aku alami, kematianku, kebangkitanku. Makanya tugas orang Kristen adalah memberitakan Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Banyak orang di luar sana yang belum punya dasar fondasi yang benar. Makanya harusnya, sebenarnya ini kata cakap ini tidak sesuai dengan bahasa asli. Aslinya itu wise, bijaksana. Jadi harusnya orang percaya, orang Kristen bukan cuma terima berkat, mujizat, kesembuhan doang. Tadi saya lihat Yesus Kristus yang mana. Tapi tanggung jawab kita semua untuk memberitakan Yesus supaya setiap orang percaya itu punya fondasi yang kuat. Amin. Ayo Bapak Ibu, tugas kita juga menginjil. Beritakan Yesus, paling tidak untuk siapa? Orang terdekat kita, papa mama kita, suami atau istri. Kenapa? Jangan sampai kita menjadi orang yang egois. Banyak orang yang butuh keselamatan. Itu yang pertama dari frasa pertama. Tapi dia kata kenapa? Dan orang lain membangun terus di atasnya. Artinya apa? Untuk membentuk fondasi aja itu perlu banyak orang, tanda petik kerjasama. Makanya kita yang punya fondasi ini perlu banyak orang membangun di atasnya. Butuh siapa? Semangat dari saudara seiman. Butuh mentor dari pendeta, gembala kita. Makanya kalau dinasehati, itu sebenarnya sama Paulus katakan apa? Perlu orang lain. Makanya kenapa gereja disebut persekutuan koinonia? Karena di dalam namanya aja persekutuan. Ada pelayanan di dalamnya, diakonia. Makanya tugas gereja itu ada 4. Marturia, koinonia, diakonia, dan didaskalia. Mengajar. Makanya khotbah di atas mimbar itu harus khotbah yang mengajar. Di hari ini Bapak Ibu, kita mengatakan saya punya kedewasaan rohani, tapi kita tidak pernah menginjil. Itu tanda tanya besar. Mumpung masih diberi kesempatan. Ya. Dan tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas. Kita semua punya dasar, kita punya fondasi, Yesus Kristus. Orang tidak akan bisa melihat kita Kristen kalau cuma punya fondasi. Makanya saya bilang perlu kelihatan bangunan fisiknya, itu nanti yang kedua. Tapi sekarang saya bicara fondasi. Jadi Bapak Ibu, untuk mengatakan kita bisa menjadi berkat bagi sesama, Tuhan dimuliakan, ternyata fondasi aja nggak cukup. Kenapa? Makanya dia harus memperhatikan tiap-tiap orang, berarti setiap orang percaya. Bukan secara komunal, berarti fondasi kita membangun tembok itu kerohanian. Kita tidak tanda petik ya, itu bukan campur tangan pendeta, campur tangan gembala, tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas fondasi. Ya, dan dilanjutkan di ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasar fondasi kita Yesus Kristus. Cuman masalahnya Yesus yang mana? Kenapa banyak orang kan bilang katanya orang Kristen ya, si embujuan. Dia kan percaya Yesus ya, tapi kok saya ngemplang duit orang ya? Loh, dia katanya orang Kristen, tapi kok suka selingkuh, suka bujuk. Kenapa? Karena kadang-kadang fondasi kita betul Yesus, tapi Yesus yang hanya memberi berkat. Nah, di dalam pasal 2, kita buka pasal 2 ayatnya yang kedua. Paulus bilang apa? Coba lihat pasal 2 dari 1 Korintus ini.
Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Nah, sekarang masalahnya kenapa Paulus menyebutkan Yesus Kristus harus pakai frasa baru, yaitu Dia yang disalibkan. Mengapa? Karena banyak orang menganggap aku punya Yesus, tapi dihina orang gak mau. Dia punya Yesus, tapi menolong orang mau susah karena iman gak mau. Lah, ini Yesus yang mana? Makanya Paulus dengan tegas katakan Yesus Kristus yang disalibkan. Kenapa yang disalibkan? Kenapa Paulus tidak bilang Yesus Kristus yang banyak buat mujizat, Yesus Kristus yang banyak bikin menyembuhkan orang, Yesus Kristus yang bisa membuat orang buta menjadi lihat. Kenapa? Tapi kenapa dia katakan Yesus yang disalibkan? Mengapa? Karena kekristenan identik harusnya dengan penderitaan salib. Makanya Bapak Ibu, jangan pikir kita bilang kita punya fondasi Yesus, tapi Yesus yang mana? Maka berapa banyak orang, aku punya Yesus, tapi gak mau menderita untuk Yesus. Yesus yang mana? Hati-hati. Gak mau bersaksi untuk Yesus, gak mau jadi martir untuk Yesus. Itu fondasi yang mana? Pikirkan Bapak Ibu. Makanya dalam Kolose 3 ayat 23, kita dikaruniakan bukan cuma untuk percaya kepada Yesus, tapi juga menderita untuk Dia. Gak percaya? Coba Kolose 3 ayat 23. Kalian. Tuh, bukan. Oh, 25 ya. 25. Setelah ayat-ayat itu kalau nggak salah. Oh, gimana yang menderita untuk Yesus? Saya kok jadi sebentar. Kita dikaruniakan bukan cuma percaya kepada Yesus. Bukan itu, sebentar. Filipi 1 ayat 29. Oh ya, coba Filipi 1 ayat 29. Sebenarnya di Kolose juga sih. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi Bapak Ibu, kita bisa beriman kepada Yesus kasih karunia, tapi kita menderita untuk Yesus juga kasih karunia. Makanya pikirkan fondasi bangunan kekristenan kita. Kalau memang Yesus yang mana? Menginjil termasuk menderita juga untuk Dia. Kenapa? Orang menginjil itu kan taruhannya nyawa kan, penghinaan bukan? Jadi yang pertama Paulus mau katakan, koreksi dan fondasi kita. Betul kita percaya Yesus, tapi Yesus yang mana? Paulus bilang apa? Yesus yang disalib. Yang kedua, ayatnya yang ke-12 dikatakan seperti ini. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, 1, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Ini ada 6 macam bahan untuk membangun fondasi
Tadi saya katakan fondasi saja tidak cukup. Jadi orang percaya Yesus saja tidak cukup supaya bisa menjadi berkat dan memuliakan Allah. Harus kelihatan bangunannya. Kita kalau membangun rumah, cuman fondasi bisa ditinggali. Makanya harus dibangun tembok-temboknya. Ada 6 macam bahan yang Paulus sampaikan, dan 6 macam ini terbagi 2 jenis. Yang pertama emas, perak, dan batu permata. Ya, dikontraskan dengan 3 bahan berikutnya: kayu, rumput kering, atau jerami. Lah, mengapa Paulus kasih 6 macam bahan ini dengan 2 jenis yang berbeda? Karena kita tahu jenis yang pertama, 3 macam yang pertama bicara emas, perak, dan batu permata. Karena pengujiannya apa di ayat selanjutnya, ayat 13? Diuji oleh apa? Api. Emas, batu permata, dan perak. Bapak Ibu yang punya emas, batu permata, perak, ada di sini? Loh, udah mau ngaku. Enggak, gereja nggak minta, kan minta. Pernah dicoba masuk api, dan semuanya itu sudah melalui pengujian di api, ya kan? Dan kita tahu emas, saya pernah cerita, emas itu sampai 1000 derajat. Itu kalau bisa bicara emas murni. Dan emas yang ada sekarang, nah, Bu Wilani nggak ada, itu dia ahli emas. Dia bilang nggak ada, emas murni itu nggak ada. Sampai emas murni itu rugi itu emasnya, ya. Tapi sudah melalui api. Lah kalau cerami, ya Bapak Ibu lihat kayu, kemudian rumput kering, cerami. Coba kena api, langsung habis kan? Ini sekarang berbicara apa sih Bapak Ibu? Berbicara apa? Kualitas bahan. Makanya berapa banyak orang katanya fondasinya Kristus. Nah tapi kok suka selingkuh? Nah ini kualitas bahannya. Katanya fondasinya Kristus, tapi kelakuannya Masya Allah. Kualitas bahan. Makanya kualitas bahan yang pilih siapa? Kita. Di ayat tadi sebelumnya, masing-masing orang memperhatikan bahan mana yang kamu pilih. Makanya orang kalau cuma bisa dengarnya mujizat, berkat, ya kualitasnya rumput kering, dapat masalah. Dan saya setiap di atas mimbar, saya kasih akan keras supaya apa? Waktu engkau membangunnya, kualitasmu bagus. Dan jemaat Bahtera Anugerah itu harus jemaat kudus, kuat, kerja. Jadi bangun gereja jangan asal bangun. Kalau tidak bisa memberikan kualitas yang terbaik untuk jemaat. Tapi jemaat juga punya hak untuk memilih kualitas mana dia bangun kerohanian. Pemilihan ini semua terserah kita Bapak Ibu. Tapi ingat nanti satu kali akan diuji. Bicara emas, perak, dan batu permata, berarti itu teruji. Sedangkan kayu, jerami, dan rumput kering itu hangus terbakar. Makanya kalau pelayanan, ayo. Kenapa banyak orang pelayanan hanya cuma cari muka? Itu kualitasnya jerami, rumput kering, kayu. Pelayanan cuma mencari nama, mencari cuma perut. Itu kualitasnya kayu, rumput kering, jerami. Tapi kalau kita berbicara tentang kualitas teruji, emas, perak, dan batu permata, meskipun kita dianiaya, dihina, tidak dianggap, sisi. Kenapa? Saya melayani Tuhan. Saya pernah banyak ceritakan kasus, dan ini banyak terjadi barusan lagi. Saya diadu domba orang terdekat.
Dan saya bilang, Tuhan, saya mau khotbah ini. Tuhan bilang, kamu mau asal ngomong, tak kasih masalah supaya kelihatan kualitas bangunan rohani. Dan betul Bapak Ibu. 2 minggu seminggu yang lalu saya diadu domba. Dan saya bisa dengan tertawa ketemu Om itu. Saya bisa dengan saya. Tapi dia cuma bilang, Tuhan ampuni orang ini. Dia tahu apa yang dia lakukan. Sehingga Bapak Ibu ada beberapa ibu tuh sama saya benci, takut dekat. Saya diadu domba. Tapi puji Tuhan, Tuhan bukakan semua. Waktu saya mau mempersiapkan khotbah ini, saya bisa mengampuni mereka. Kenapa? Karena kualitas bahan yang saya miliki. Jadi Kristen itu Bapak Ibu tidak gampang. Kemarin saya dan Pak Juanda di PTC, kami konseling pasangan baru yang mau menikah. Lalu ibu dari yang wanita, karena di PTC ada 2 gereja besar, itu rame. Nah ini rame sekali ternyata. Ada 2 gereja besar ibadah kan di sana. Lalu ibu ini bilang begini, kita ya Bu ya, pelayanan lama, ya berdarah-darah di lapangan, ya. Cuma sedikit gitu ya. Mereka ya banyak sekali ya, kenapa di sana? Saya kasih tahu Bu, saya mau bilang ibu ya, ayo belajar kelola yang Tuhan percaya Bu. Ibu berapa jemaatnya? 50 sampai 70. Masih banyak ibu daripada jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Siapa yang gak kenal sama Pak Juanda? Tapi jemaat kami Bu cuma 20-30. Tapi kami mengelola jemaat yang Tuhan percayakan dengan kualitas bahan yang terbaik. Kelihatannya banyak. Siapa tahu itu keropos semua Bu. Kenapa ibu ini harus ngomong? Bu, ayo, yang ibu percayakan, kasih firman baik-baik kepada mereka. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, saya memang agak keras kalau ini. Itu mukul saya dulu. Saya diajar dulu oleh firman ini. Jadi hari ini, ayo kita koreksi. Kualitas rohani apa yang menjadi bahan kita untuk membangun? Makanya saya kan tadi bilang, bangunan itu kelihatan kokoh kalau ada gempa. Makanya orang kualitas rohani kelihatan waktu ada apa? Masalah. Bersyukur kalau Tuhan masih beri kita masalah. Berarti pengujian terhadap apa? Kualitas bahan yang kita pakai. Kita pakai emas, perak, batu permata, atau rumput kering, kayu dan jerami. Dan saya mau berkata, bahan pertama itu mahal bukan? Tapi berapa banyak dari kita pilih yang murah? Semakin bahan yang baik kita pilih, goncangannya semakin besar. Tapi tidak lama. Tidak lama Bapak Ibu. Mau umur berapa sih di dunia? Mau umur berapa? Tahu-tahu pulang Tuhan panggil. Makanya selama masih ada ini loh, nafas di sini, perbaiki kualitas bahan rohani. Amin. Pilihan ada di tangan kita. Dan hasilnya di ayat yang ke-13, 14, 15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita bangun, ya, kerohanian, kualitas bahan itu akan diuji oleh apa? Api pada hari Tuhan. Nanti kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus, tahta putihnya Kristus. Dan di situ kita akan dihakimi pekerjaan apa yang sudah kita lakukan. Kualitas bahan apa yang kita pakai untuk membangun kerohanian kita. Makanya pikirkan baik-baik.
mumpung masih hidup. Jadi orang Kristen itu yang benar. Saya pernah dalam satu gereja, saya bilang, kalau cuma hidupmu cuma datang gereja, tapi kok hidup masih dalam dosa, masih selingkuh, masih apa, nggak usah jadi orang Kristen. Masa nggak ada bedanya sama orang di luar sana? Ngapain kamu ke gereja? Kan begitu toh? Saya ke gereja mau cari panggung, Bu. Ya udah kasih gak panggung, ya kasih. Tapi ingat, satu kali kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan di situ pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Pikirkan baik-baik, Bapak Ibu. Dan di ayatnya yang ke-14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, berarti yang kualitas bahan yang dipakai apa? Emas, perak, batu permata. Ia akan mendapatkan. Jika pekerjaannya terbakar, berarti tidak tahan uji, karena kualitas bahan yang dipilih apa? Kayu, rumput kering, jerami. Ia akan menderita kerugian. Rugi berarti tidak dapat mahkota, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kenapa dia selamat? Karena punya Yesus. Dasarnya memang benar, tetap selamat. Tapi seperti dari dalam api, tidak dapat apa-apa. Nanti Bapak Ibu, upah yang kita terima, jangan dipikir begini, kita dapat mahkota itu mahkota yang kayak ratu Elizabeth. Bukan, tapi puji-pujian kehormatan. Kita akan dipuji, engkau anak yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Wow. Lalu kita yang bangun bahan yang kita pilih jerami kan terbakar, tahu nggak? Kita cuma di pojokan dulu langsung gigi jari nangis. Nyesel, menyesal. Hanya coba pikirkan. Hari ini kau melayani Tuhan. Pikirkan, dasarmu sudah benar, Yesus. Tapi kualitas bangunan yang kau pilih, cari yang terbaik. Kenapa? Tuhan, hari ini saya melayanimu melalui musik saya untuk Engkau, Tuhan. Tapi Bapak Ibu, ada enggak fondasinya ya yang dipilih itu kualitas terbaik? Adakah bangunannya dari jerami? Ada enggak? Kualitas itu batu kali, semen, kalau misalnya 2 bahkan 3:3, pasir 3, semen 3. Itu kan terbaik toh. Lalu bangunan di atasnya kita pilih jerami. Matching nggak? Biasanya fondasi bagus, atasnya juga pasti bagus. Kami kemarin renov, fondasinya cakar ayam di mana-mana. Dan Pak Juanda, semen itu nggak tahu 2:3. Bunyinya itu beda waktu itu. Kalau kita semennya lebih sedikit daripada pasir, bunyinya kan pasti dong ya kan? Sony ngerti banget. Tapi kalau kualitas bagus, bunyinya tik tik, ya ngerti bagus. Jadi sekali lagi, pemilihan fondasi Yesus yang mana mempengaruhi juga bangunan yang dibangun. Dan harapan saya, jemaat GBI Bahtera Anugerah punya fondasi yang benar, Yesus yang disalib. Otomatis bangunan yang dibangun pun pasti kualitasnya terbaik. Amin. Amin.